Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan nama saya Dimas Oktavianto dengan NIM 312310759 mata kuliah bahasa Inggris. Lalu dalam video ini saya akan membahas tentang penggunaan have to dan must yang tugas yang telah diberikan oleh dosen saya yaitu Pak Sugeng Budi Raharjo STMN. Ada dua pembahasan yaitu have to dan must. Okay, for the first, I will discuss have to. I have to do something. It is necessary to do it. I am obliged to do it. Have to maksudnya adalah lebih umum digunakan dalam percakapan sehari-hari dan konteks yang lebih santai dan fleksibel. Have to juga dinyatakan untuk kewajiban yang berasal dari eksternal seperti aturan, hukum. Oke, saya akan memberikan contohnya. For the example, I have to wear glasses for reading. Artinya dalam sentence tersebut adalah saya harus menggunakan kacamata untuk membaca. Itu merupakan suatu keharusan karena mata saya bermasalah, bisa minus atau plus. Lalu contoh kedua, you can turn right here. You have to turn left. For the picture, you can see the sign only giving turn left. So you can turn right. Maksudnya dalam kalimat tadi itu, sang pengemudi, sang driver, tidak dapat berbelok ke kanan karena terdapat rambu-rambu yang hanya memperbolehkan untuk belok ke kiri. Oleh karena itu, you have to turn left. Kamu hanya boleh belok ke kiri, maka sang pengemudi harus belok ke kiri. We use do, does, did in question and negative sentence for the present and past simple. Nah, present simple digunakan untuk menyatakan kejadian atau keadaan yang terjadi secara rutin. For the example, Karen doesn't have to work Saturdays. Nah, dalam kalimat ini, Karen doesn't have to work Saturdays. Ini merupakan kebiasaan bahwa Karen tidak perlu bekerja pada hari Sabtu. Kenapa tidak menggunakan has? Karena di sini adalah kegiatan, maka kita gunakan do, bukannya has. Not Karen hasn't to. Oke, for the example again, did you have to wait a long time for a bus? No, only 10 minutes. Nah, ini merupakan contoh dari past simple. Past simple itu apa? Past simple adalah keadaan atau kejadian yang sudah terjadi atau sudah lewat. Nah, dalam sentence ini, dalam kalimat ini kejadian sudah lewat kan? Karena sudah dalam posisi bertanya, apakah kamu membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu bus? Oh tidak, saya hanya memerlukan waktu 10 menit saja, only 10 minutes. Nah, itu berarti kejadiannya sudah lewat. You can say, I will have to, I'm going to have to, I might have to, I may have to. Ini persamaan artinya saja ya, karena
Artinya juga sama juga. For the example, they can repair my computer. So I will have to buy a new one. Or you can use I'm going to have to buy a new one. They can repair my computer. Mereka tidak bisa memperbaiki komputer saya. Oleh karena itu, saya harus membeli yang baru. Atau kamu bisa juga menggunakan I'm going to have to buy a new one. Artinya pun sama. Saya akan membeli yang satu baru. Lalu pembahasan kedua yaitu must. Must is similar to have to. You can say, oke, must itu sama seperti have to. Must sama dengan have to karena digunakan untuk menyatakan keharusan atau kewajiban. Akan tetapi, must itu dia lebih formal, dia lebih tegas, dan biasanya konteksnya untuk yang lebih resmi. Oke, let's go for the example. It's later than I thought. I must go or I have to go. Nah, it's similar. You can use must or you can use have to go. It's later than I thought. Ini lebih lama dari yang aku pikirkan. Aku harus pergi. Or aku harus pergi. Oke, next. You can use must or have to when you give your opinion, for example, to say what you think is necessary or to recommend someone to do something. Kamu bisa menggunakan must or have to ketika kamu memberikan pendapat kamu untuk misalkan untuk memberitahu apa yang harusnya dilakukan atau merekomendasi untuk seseorang. Contohnya seperti ini. I have not spoken to you for age. Aku sudah lama aku sudah lama tidak menghubungi dia. Nah, I must phone her. Di sini terdapat opinion. Saya harus menelponnya. Atau bisa menggunakan juga I have to phone her. Karena ini merupakan necessary. Oke, next. We use have to, not usually must, to say what someone is obliged to do is a fact, not the speaker on opinion. Nah, kita menggunakan have to, bukan biasanya must, untuk mengatakan seseorang harus melakukannya karena ini merupakan suatu fakta, bukan opini. For the example, Jane has to travel a lot for her work. Kok bukan have to? Karena di sini subjeknya adalah Jane. Maka kita mengganti kata have dengan has. Have itu digunakan untuk subjek I, you, they, we. Sedangkan has digunakan untuk subjek her, him, she, he, it. Atau nama orang. Lalu ada juga pengguna kalimat negatif pada must dan have to. Nah, di sini must not and don't have to are completely different. You must keep this a secret. You must not tell anyone. Don't tell anyone. Oke. Penggunaan kata negatif terhadap must dan negatif terhadap have to itu sangatlah berbeda.
Di sini terdapat contoh penggunaan kalimat negatif terhadap Mas. You must keep this a secret. Kau harus merahasiakan ini. Oke. So, you must not tell anyone. Jangan memberitahu siapapun. Lalu ada contohnya lagi. You don't have to do something. You don't need to do it. But you can if you want. Nah, berbeda dengan Mas. Kalau you don't have to do something, ini maksudnya adalah penggunaan kalimat negatif terhadap have to ini, kamu itu boleh melakukannya dan tidak setegas kata Mas. Dalam contoh ini, you don't need to do it, but you can if you want. Nah, and for the next, you don't have to come with me. I can go alone. Dalam kalimat ini, kau tidak perlu ikut dengan saya bisa pergi sendiri. Nah, tapi jika kau mau ikut juga, itu bisa. You can. Oke. You can use have got to instead of have to. You can say, kamu juga bisa menggunakan have got untuk untuk sealih-alih have to. Jadi kamu bisa menggunakan have got untuk menggantikan have to. Nah, di sini ada contohnya. I have got to work tomorrow. Or I have to work tomorrow. Nah, ini tuh sama aja artinya. Example situation, oke? Di sini saya akan memberikan contoh situasi penggunaan have to dan must, dan saya juga yang akan mempraktekannya. Di sini saya akan melibatkan dua orang dalam situasi ini. Yang pertama ada Dimas, yang kedua ada Okta. Untuk karakter Okta, saya akan membedakannya dengan menggunakan topik. Oke, langsung saja ke contoh situasinya. Hai Dimas, what's going on? Oh, hi Okta. I was getting ready because I have to work at 3 p.m. Oh, you must be ready at 2 a.m. or you will be late. Oh, thank you for reminding me. Yeah, you're welcome. Nah, tadi itu adalah menggunakan example situation terhadap have to dan must. Di sini saya sudah menuliskannya supaya tidak bingung. Di sini saya akan menjelaskannya kembali. Nah, di sini terdapat kata I was getting ready because at 3 p.m. I have to work. Nah, ini merupakan kewajiban. Kak. Karena di sini terdapat I have to work pada jam 3 sore. Nah, si Okta ini merekomendasikan kepada Dimas untuk ready, untuk kau harus sudah siap jam 2 sore, kalau enggak kamu bakal telat. Nah, Dimas itu mengucapkan terima kasih kepada Okta karena telah mengingatkannya. Nah, sudah juga dalam video kali ini, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.